Buang jauh-jauh cangkir kopi Anda. Kebiasaan nikmat menyesap kopi di pagi hari yang dianggap sebagai pembawa semangat ternyata bisa menjadi pencuri kalsium paling licik dari tulang-tulang kita secara diam-diam. Kebiasaan ini berpotensi menggerogoti kekuatan tulang dan memicu kerusakan organ vital pada lansia. Benarkah kenikmatan sesaat di pagi hari harus kita bayar dengan penderitaan di hari tua? Mari kita bongkar habis semua fakta dan mitosnya bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita tidak hanya akan membahas akibat baik dan buruknya saja sobat sehat. Saya akan membocorkan sebuah rahasia penting tentang adanya jam terlarang dan jam emas untuk minum kopi bagi lansia agar manfaatnya maksimal dan bahayanya minimal. Selain itu, ada sebuah kisah nyata yang sangat relevan dari Mbah Karyo di Temanggung, Jawa Tengah, yang bisa menjadi cermin dan pelajaran berharga bagi kita semua para penikmat kopi di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani hari tua kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya doakan, dimanapun Bapak, Ibu, dan Eyang berada, selalu dilimpahi kesehatan, keberkahan, dan ketenangan jiwa. Untuk terus mendukung kami menyajikan informasi kesehatan yang berbobot dan mudah dipahami, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagi yang berkenan, silakan bergabung menjadi member spesial channel kami. Baik, mari kita mulai dari kabar baiknya terlebih dahulu. Akibat baik pertama dari rutin minum kopi di pagi hari, jika dilakukan dengan benar, adalah sebagai perisai untuk kesehatan otak kita. Seiring bertambahnya usia, fungsi kognitif atau kemampuan berpikir kita secara alami akan menurun. Penyakit seperti demensia atau pikun dan Alzheimer menjadi ancaman yang nyata. Disinilah kafein dan antioksidan dalam kopi hitam berperan sangat penting sebagai pelindung. Kafein bekerja dengan cara memblokir zat kimia di otak yang bernama adenosin. Ketika adenosin diblokir, zat kimia lain seperti dopamin dan norepinefrin akan meningkat, membuat kita merasa lebih waspada, fokus, dan tidak mudah mengantuk. Efek ini membantu menjaga sel-sel saraf atau neuron di otak kita tetap aktif dan terstimulasi. Otak yang aktif adalah otak yang sehat, dan ini membantu memperlambat laju penurunan fungsi kognitif yang berkaitan dengan usia. Tidak hanya itu, kopi kaya akan antioksidan kuat seperti asam klorogenat dan polifenol. Senyawa ini bekerja layaknya petugas kebersihan yang melawan stres oksidatif dan peradangan di otak, dua faktor utama yang diyakini menjadi penyebab kerusakan sel saraf pada penderita Alzheimer. Beberapa penelitian besar, seperti yang sering diulas dalam Journal of Alzheimer's Disease, secara konsisten menunjukkan bahwa peminum kopi moderat memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit demensia. Akibat baik selanjutnya, yang sangat krusial bagi lansia, adalah kemampuannya dalam membantu pencegahan dan pengelolaan diabetes tip 2. Penyakit gula ini merupakan salah satu penyakit kronis yang paling banyak diderita di Indonesia. Kabar baiknya, minum kopi hitam tanpa gula secara teratur telah terbukti dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap hormon insulin. Ini artinya, tubuh menjadi lebih efisien dalam menggunakan insulin untuk memproses gula darah. Ketika sensitivitas insulin membaik, kadar gula dalam darah menjadi lebih mudah untuk dikendalikan dan tidak mudah melonjak tinggi setelah makan. Zat-zat aktif dalam kopi, terutama asam klorogenat, diyakini memainkan peran penting dalam memperlambat penyerapan karbohidrat di saluran pencernaan. Tentu saja ini bukan berarti kopi bisa menggantikan obat diabetes dari dokter, melainkan sebagai gaya hidup pendukung yang sangat bermanfaat. Bayangkan ini sebagai sebuah tim kerja. Obat dari dokter adalah kapten tim, sementara secangkir kopi hitam tanpa gula di pagi hari adalah anggota tim yang rajin membantu meringankan tugas sang kapten. Dengan kerjasama ini, target untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil menjadi lebih mudah tercapai. Ini adalah akibat baik yang sangat berharga, mengingat komplikasi diabetes bisa sangat berbahaya,
mulai dari kerusakan ginjal, saraf, hingga mata. Sekarang kita bahas organ paling vital, yaitu jantung. Topik ini seringkali menimbulkan perdebatan, apakah kopi baik atau buruk untuk jantung? Jawabannya adalah tergantung pada dosisnya. Dalam jumlah yang wajar dan moderat, yaitu sekitar 1 hingga 2 cangkir kecil per hari, kopi justru menunjukkan akibat baik. Penelitian besar yang dipublikasikan di jurnal medis terkemuka seperti Circulation Heart Failure menemukan fakta mengejutkan. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa orang yang rutin minum 1 cangkir kopi hitam setiap hari memiliki risiko gagal jantung yang lebih rendah dalam jangka panjang dibandingkan mereka yang tidak minum sama sekali. Para peneliti percaya bahwa antioksidan dalam kopi membantu mengurangi peradangan dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan yang pada akhirnya meringankan beban kerja jantung. Ini mematahkan mitos lama bahwa kopi selalu menjadi musuh bagi jantung. Akan tetapi, perlu digarisbawahi dengan sangat tebal, manfaat ini hanya berlaku untuk konsumsi yang moderat dan kopi hitam murni. Jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur dengan gula, krema, dan susu kental manis, maka ceritanya akan menjadi sebaliknya. Beban gula dan lemak tambahan justru akan membatalkan semua manfaat baiknya dan malah berisiko meningkatkan tekanan darah serta kadar lemak dalam darah. Kuncinya ada pada kata moderat dan murni. Manfaat pengobatan kesehatan hati dan asam urat. Selain otak dan jantung, ada organ lain yang ternyata sangat berterima kasih jika kita minum kopi, yaitu hati atau liver. Hati adalah pabrik kimia di tubuh kita yang bekerja tanpa henti. Seiring usia, fungsi hati bisa menurun. Kopi telah terbukti secara ilmiah sebagai pelindung hati. Konsumsi kopi secara teratur dihubungkan dengan penurunan risiko sirosis, yaitu kondisi terbentuknya jaringan parut di hati yang bisa berujung pada gagal hati dan kanker hati. Bagi para lansia pria khususnya, ada satu lagi kabar gembira. Penyakit asam urat atau GOUT yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di persendian dan sering menimbulkan nyeri hebat, ternyata bisa sedikit diredam dengan kopi. Beberapa senyawa dalam kopi diyakini dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan cara meningkatkan pengeluarannya melalui urin. Tentu ini bukan pengobatan utama, tetapi bisa menjadi tambahan yang membantu. Namun, di balik semua akibat baik tadi, ada peringatan keras yang harus kita perhatikan. Kopi bukanlah minuman untuk semua orang, terutama di kalangan lansia. Ada beberapa kondisi medis yang menjadi pantangan keras. Pertama dan yang paling utama adalah bagi penderita osteoporosis atau pengeroposan tulang, terutama pada ibu-ibu dan eyang putri. Kafein dalam kopi memiliki sifat diuretik yang membuat kita sering buang air kecil. Setiap kali kita buang air kecil, sejumlah kecil kalsium ikut terbuang dari tubuh. Selain itu, kafein juga dapat sedikit mengganggu penyerapan kalsium di dalam usus. Bagi lansia yang asupan kalsiumnya seringkali sudah kurang, efek pencurian kalsium oleh kafein ini bisa sangat signifikan dalam jangka panjang. Tulang yang sudah mulai rapuh akan menjadi semakin keropos, meningkatkan risiko patah tulang yang bisa berakibat fatal di usia senja. Kondisi kedua yang menjadi pantangan adalah bagi mereka yang memiliki gangguan lambung kronis, seperti GERD atau MAC akut. Kopi bersifat asam dan dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebihan. Minum kopi, apalagi saat perut kosong, bisa memicu rasa perih, panas di dada, heartburn, mual, dan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Ini tentu akan sangat menyiksa dan mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Ketiga, bagi sobat sehat yang memiliki riwayat gangguan kecemasan anxiety, insomnia atau susah tidur, dan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Sifat stimulan dari kafein dapat memperburuk gejala-gejala ini. Ia bisa membuat jantung berdebar lebih kencang, perasaan gelisah semakin menjadi-jadi,
dan tentu saja membuat mata semakin sulit untuk terpejam di malam hari. Padahal, tidur yang berkualitas adalah kunci utama kesehatan di usia lanjut. Untuk memberikan gambaran nyata tentang risiko ini, izinkan saya berbagi kisah tentang Mbah Karyo, seorang petani kopi berusia 71 tahun dari sebuah desa di lereng gunung daerah Temanggung. Sebagai petani kopi, beliau sangat bangga dengan hasil panennya. Setiap pagi buta, bahkan sebelum sarapan, beliau wajib menyeduh kopi robusta yang sangat kental dan pahit, atau yang sering disebut kopi lalat, untuk menambah semangat sebelum ke ladang. Kebiasaan ini sudah beliau jalani selama puluhan tahun. Namun, beberapa bulan terakhir, Mbah Karyo sering mengeluh dadanya terasa panas seperti terbakar, terutama saat berbaring dan sering bersendawa. Puncaknya, suatu malam beliau dilarikan ke UGD karena nyeri dada hebat yang dikira serangan jantung. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah serangan GERD yang sangat parah, di mana asam lambungnya naik dan mengiritasi kerongkongannya. Tak hanya itu, saat pemeriksaan lanjutan, dokter juga menyarankan Mbah Karyo untuk tes kepadatan tulang. Hasilnya mengejutkan, tulang beliau ternyata lebih keropos dari yang seharusnya di usianya. Dokter menjelaskan, kebiasaan minum kopi kental di perut kosong setiap hari, ditambah pola makannya yang kurang kalsium, menjadi kombinasi maut yang mempercepat pengeroposan tulangnya sekaligus merusak lambungnya. Akibat buruk ini, membuat Mbah Karyo harus mengubah total kebiasaannya. Selain resiko pada tulang dan lambung, ada beberapa akibat buruk lain dari konsumsi kopi yang berlebihan atau tidak tepat. Salah satunya adalah dehidrasi ringan, sifat diuretik kafein, yang membuat kita sering ke belakang untuk buang air kecil bisa menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Bagi lansia yang seringkali sudah kurang minum, ini bisa berbahaya dan membuat tubuh lemas serta fungsi organ terganggu. Efek samping lain yang sering dirasakan adalah jantung berdebar atau palpitasi. Meskipun konsumsi moderat baik untuk jantung, dosis kafein yang terlalu tinggi dalam satu waktu bisa membuat detak jantung menjadi tidak teratur dan terasa sangat tidak nyaman. Hal ini bisa memicu kepanikan dan rasa cemas, seolah-olah sedang mengalami serangan jantung. Padahal ini hanyalah efek samping dari stimulan yang berlebihan di dalam tubuh kita. Cara mengolah yang benar aturan minum kopi untuk lansia. Lalu, bagaimana cara minum kopi yang benar agar kita hanya memetik akibat baiknya? Ada 4 aturan emas yang wajib kita patuhi. Aturan pertama adalah soal waktu. Jangan pernah minum kopi sesaat setelah bangun tidur di pagi hari, misalnya antara jam 6 hingga jam 8 pagi. Pada jam-jam ini, tubuh kita secara alami memproduksi hormon stres kortisol dalam kadar tinggi untuk membuat kita terjaga. Minum kopi saat itu hanya akan mengganggu ritme alami tubuh. Waktu emas atau golden hour untuk minum kopi adalah saat kadar kortisol mulai menurun, yaitu sekitar jam 9.30 menit pagi hingga 11.30 menit siang. Pada waktu ini, efek kafein akan bekerja secara optimal untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa bertabrakan dengan hormon alami tubuh kita. Jadi, tunggulah sejenak setelah sarapan, berikan jeda, barulah nikmati secangkir kopi hangat Anda. Ini adalah perubahan kecil dengan dampak yang sangat besar. Aturan emas kedua adalah jangan pernah minum kopi saat perut kosong. Ini adalah pantangan mutlak, seperti kisah Mbah Karyo tadi. Kopi yang bersifat asam akan langsung mengiritasi lapisan lambung yang tidak terlindungi. Selalu nikmati kopi Anda setelah sarapan atau makan ringan. Makanan akan bertindak sebagai alas atau pelindung yang melapisi dinding lambung sehingga efek asam dari kopi bisa diredam dan tidak langsung melukai lambung. Aturan ketiga adalah soal racikan. Cara paling sehat adalah minum kopi hitam murni tanpa tambahan apapun, lupakan gula pasir, lupakan susu kental manis, dan lupakan krimen. Gula hanya akan menambah kalori kosong dan memicu lonjakan gula darah. Susu kental manis bukanlah susu.
melainkan gula yang diberi perasa dan lemak. Jika ingin sedikit rasa berbeda, cukup tambahkan sejumput kecil kayu manis bubuk yang justru baik untuk gula darah. Aturan keempat adalah jenis dan takaran. Bagi lansia, kopi jenis Arabica umumnya lebih disarankan daripada Robusta. Kopi Arabica, seperti yang banyak ditanam di lereng Sindoro Sumbing di daerah Mbah Karyo, memiliki kadar kafein yang hampir setengah lebih rendah daripada Robusta. Namun dengan aroma yang lebih kaya, rasanya juga tidak terlalu pahit. Batasi konsumsi cukup satu cangkir kecil, sekitar 150-200 ml per hari. Jangan lebih dari itu. Sebagai rangkuman dari obrolan panjang kita kali ini, Sobat Sehat, rutin minum kopi di pagi hari bagi lansia bisa membawa dua akibat yang sangat kontras. Akibat baiknya, jika dilakukan dengan benar, ia bisa menjadi pelindung otak dari demensia, membantu mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan jantung dan hati, serta menurunkan risiko asam urat. Kopi hitam murni adalah sumber antioksidan yang luar biasa bagi tubuh kita. Di sisi lain, akibat buruknya juga sangat nyata dan berbahaya jika aturannya dilanggar. Ia bisa mempercepat pengeroposan tulang, memperparah penyakit MA dan GERD, serta memicu cemas dan susah tidur. Kuncinya terletak pada 4H, waktu minum yang tepat bukan setelah bangun tidur. Tidak dalam perut kosong. Racikan yang murni tanpa gula, serta jenis dan takaran yang tidak berlebihan. Dengan begitu, kopi bisa menjadi sahabat, bukan musuh. Sebagai nasihat penutup dari saya, ingatlah kalimat ini, kenikmatan dunia, bahkan secangkir kopi, ibarat memegang arang yang membara. Digenggam terlalu erat ia membakar tangan. Dilepaskan begitu saja ia padam. Kearifan kita di usia senja adalah menemukan cara memegangnya dengan lembut, agar ia tetap hangat dan memberi terang, tanpa sekalipun melukai diri kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak dengan sabar hingga akhir. Semoga informasi ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat dalam menikmati secangkir kopi harian Anda. Jika Sobat Sehat merasa video ini berguna, saya akan sangat berterima kasih jika Anda menekan tombol like dan membagikannya. Tuliskan juga kebiasaan ngopi Anda atau pertanyaan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit dalam selanjutnya. Wassalamualaikum, tetap sehat, tetap semangat, dan nikmati kopi Anda dengan bijak.